Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang karakteristik atau keunggulan-keunggulan atau keistimewaan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah ya. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya akidah yang tersebar di kaum muslimin ada akidah yang benar dan ada akidah yang tidak benar ya. Akidah yang benar diantaranya cirinya adalah berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Adapun akidah yang tidak benar adalah hasil karya manusia, bukan akidah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran atau melalui lisan nabinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tentunya ketika akidah Ahlus Sunnah adalah bersumber dari Al-Quran dan Sunnah, maka dia akan memiliki banyak keistimewaan dibandingkan dengan akidah dari karya atau inovasi dari manusia, dari makhluk yang penuh dengan keterbatasan dan sering keliru. Oleh karenanya, dengan kita tahu sumber akidah Ahlussunnah adalah dari Al-Quran dan Sunnah, maka otomatis akidah tersebut akan istimewa dan unggul daripada akidah-akidah yang lainnya yang tidak dibangun di atas dalil. Makanya ketika Nabi Yusuf alaihissalam memberi nasihat kepada dua orang penghuni penjara bersamanya, dia berkata, "Ma ta'buduna min dunihi illa asma'an sammaitumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan." Apa yang kalian sembah, kalian dan yang kalian ibadahi, kalian dan nenek moyang kalian, ya. Yang kalian sembah hanyalah sekedar nama-nama. Ya. Ma anzalallahu biha min sultan. Allah tidak pernah menurunkan dalilnya. Allah tidak pernah menurunkan dalilnya. Sammaitumuha antum wa aba'ukum, hanya dinama-namakan oleh kalian sebagai suatu keyakinan kalian dan nenek moyang kalian, padahal tidak ada dalilnya. Ma anzalallahu biha min sultan. Allah tidak pernah menurunkan sultan atau dalil atas keyakinan kalian. Oleh karenanya akidah secara umum bisa kita bagi dua, yaitu akidah yang ada sultan dari Allah, itu darah dalil dari Al-Quran maupun Sunnah. Yang kedua, akidah yang cuma dikarang-karang. Sammaitumuha antum wa aba'ukum, kalian hanya nama-namakan kalian dan nenek moyang kalian. Baik, adapun keunggulan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, yang pertama bahwasanya semua akidah Ahlussunnah wal Jamaah pasti dibangun di atas dalil. Pasti dibangun di atas dalil, itu Al-Quran dan Sunnah. Dan ini bukan hanya Al-Quran dan Sunnah, bahkan sesuai dengan pemahaman para as-salaf, Ibn Taimiyah rahimahullah pernah berkata, ketika ditanya tentang apa akidah beliau, maka beliau berkata, "Ammal i'tiqad fala yu'khadhu anni wala amman huwa akbaru minni, bal yu'khadhu anillah wa rasulihi wa ma ajma' alaihi salaful ummah." Adapun akidah maka tidak diambil dariku, itu akidah bukan karangan aku. Bahkan tidak boleh diambil dari orang yang lebih hebat daripada aku, juga tidak boleh diambil dari ulama-ulama yang mungkin lebih hebat dari Ibn Taimiyah. Tetapi yu'khadhu anillah, tapi diambil dari Allah, wa rasulihi, dan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ma ajma'a alaihi salaful ummah, dan apa yang disepakati oleh para salaf. Sumbernya Al-Quran atau Sunnah atau ijma' para salaf. Dan beliau juga ucapkan dalam kesempatan yang lain, beliau berkata, "Laisal i'tiqadu li wala liman huwa akbaru minni." I'tiqad atau akidah bukan milikku dan juga bukan milik orang yang lebih hebat dariku.
bal i'tiqadu yu'khadhu 'anillahi subhanahu wa ta'ala wa rasulih sallallahu alaihi wasallam wa ma ajma' alaihi salaful ummah. Tetapi akidah itu diambil dari Allah Subhanahu wa taala, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ijma' para salaf. Yu'khadhu min kitabillahi ta'ala, diambil dari Al-Qur'an, wa min ahaditsil Bukhari wa Muslim wa ghairihima, dan juga diambil dari hadis-hadis Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim dan yang selain keduanya. Minal ahaditsil ma'rufah, dari hadis-hadis yang dikenal, wa ma thabata an salafil ummah, dan juga yang telah valid dari para salaf. Dan ini diantara ciri khas dan keistimewaan akidah Ahlussunnah karena dibangun di atas dalil. Kalau kita tengok akidah inovasi manusia seperti yang diambil dari mimpi, yang ambil dari al-mukasyafah katanya, diambil dari ilham, entah ilham dari mana ya. Apakah ilham dari tetangga saya? Juga diambil dari tajrubah, katanya dari pengalaman, dari uji coba, atau akidah dari warisan nenek moyang, atau akidah diambil dari filsafat, ahli filsafat falasifatul Yunan seperti Plato, Aristoteles maupun Plotinus ya. Ini semua akidah tanpa dalil, semua akidah tanpa dalil. Oleh karenanya ini sisi keunggulan. Karenanya kalau kita mau lanjutkan pada karakteristik yang kedua, bahwasanya akidah Ahlussunnah sanadnya bersambung, ya, sanadnya bersambung kepada para salaf, sanadnya bersambung kepada para salaf. Makanya banyak buku-buku akidah yang ditulis dengan sanad, disebut kutubul aqidah al-musnadah, sampai kepada para salaf. Makanya ketika salah seorang salaf ya, kalau tidak salah Syarik bin Abdullah mendebat seorang Jahmiyah yang menolak bahwasanya Allah turun ke langit dunia, maka dia bertanya, dari mana akidah engkau? Adapun akidah kami bahwasanya Allah turun ke langit dunia adalah dari fulan, dari fulan, dari fulan, dari tabi'in, dari sahabat, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan hadis-hadis yang meriwayatkan tentang Allah turun ke langit dunia ada yang mengatakan sampai derajat mutawatir maknawi. Banyak. Adapun kalian menyatakan Allah tidak di atas, siapa salafnya? Tidak ada sanadnya. Tidak ada sanadnya. Ujung-ujungnya kembali kepada Jahm bin Safwan atau kepada Mu'tazilah. Karenanya di antara keistimewaan akidah Ahlussunnah kita bisa bertanggungjawabkan secara literasi karena akidah-akidah yang kita bawakan, yang kita sampaikan, ada kitab-kitab ulama menulisnya dengan bersanad. Sebagai contoh misalnya ketika pembahasan tentang Allah di atas, maka kalau kita kumpulkan dalil Al-Quran sangat banyak, dalil hadis juga sangat banyak, sangat banyak. Bahkan Ibnu Qayyim mengatakan bal alfani, ada 2000 dalil yang menunjukkan Allah di atas. Kemudian kalau kita lihat salafnya juga sangat banyak. Az-Zahabi menulis kitab Al-Ulu lil Alil Ghaffar, dia kumpulkan puluhan, mungkin bahkan lebih dari 100 ulama yang menyatakan Allah di atas. Kemudian diikuti oleh Ibnu Qayyim atau sezaman dengan beliau dalam kitab Ijtima' Juyush Al-Islamiyah juga menyebutkan banyak sekali salaf yang menyatakan Allah di atas. Sehingga kalau kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak, maka akidah kita unggul karena kita bisa bertanggungjawabkan. Al-Qur'annya ada, sunnahnya ada, salafnya ada. Belum nanti kalau kita bicara logis atau tidak logis. Tapi yang pertama harus kita yakini atau unggulnya akidah kita, yaitu akidah dibangun di atas dalil Al-Quran dan Sunnah dan bersambung sampai kepada para salaf. Karenanya di antara keistimewaan juga akidah kita, ini yang keberapa? Yang ketiga. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah mengajarkan pengagungan terhadap
dalil, mengajarkan pengagungan terhadap dalil, baik Al-Quran dan Sunnah. Merekalah yang paling, para ulama ahlu sunnah, merekalah yang paling mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala, ya. Wa ma ikhtalaftum fihi min syai'in fa hukmuhu ila Allah. Kalian berselisih apapun maka hukumnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang paling mengamalkan firman Allah, fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim haraja mimma qadaita wa yusallimu taslima. Demi Rabbmu, mereka tidaklah beriman sampai mereka menjadikan engkau wahai Rasulullah sebagai hakim atas apa yang mereka perselisihkan. Kemudian mereka tidak ada gerundel sedikit pun dalam dada mereka atas apa yang kau putuskan, dan mereka benar-benar menerima. Mereka mengagungkan dalil, dan mereka punya kaedah mendahulukan, ya, dalil di atas perkataan siapapun, di atas perkataan siapapun. Dan inilah wasiat dari para sahabat sampai para ulama, ya. Seperti perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, yushiku an tanzila alaikum hijaratun minas sama. Aku khawatir hujan batu menimpa kalian. Aqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku berkata Rasulullah sallallahu bersabda, wa taqulun qala Abu Bakar wa Umar. Kalian berkata Abu Bakar bilang begini, Umar bilang begini. Sampai Ibnu Abbas marah ketika sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam mau dipertentangan dengan perkataan para sahabat. Mereka juga yang paling mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih wattaqullaha innallaha samii'un alim. Wahai orang yang beriman, janganlah kalian mendahului perkataan Allah dan Rasulnya. Maka tidaklah mereka berkata, tidaklah mereka berbuat, tidaklah mereka berakidah kecuali mereka cek dulu dari Al-Quran dan Sunnah. Mereka tidak mau mendahului. Siapa yang paling mengamalkan ayat ini? Adalah orang-orang yang berakidah ahlu sunnah wal jamaah. Berbeda dengan kelompok yang lain. Kalau bicara tentang akidah, kita sampaikan dalil, kata dia, tunggu dulu, saya timbang dulu dengan akal saya. Kita sampaikan dalil, tunggu dulu, apa kata kiai saya. Kita sampaikan dalil dari Al-Quran dan hadis, tunggu dulu apa yang telah dikatakan oleh para filsuf dan seterusnya. Berbeda dengan Ahlussunnah, mereka mendahulukan dalil daripada perkataan siapapun. Makanya itulah wasiat para a'immati al-madhab al-arba'ah, wasiatnya Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Apa kata Imam Malik? Kullun yu'khadhu min qawli wa yurad illa sahib hadzal qabr. Semua orang boleh diterima perkataannya atau ditolak kecuali penghuni kubur ini. Maksudnya kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perkataannya tidak boleh ditolak. Siapapun, mau sahabat, mau Abu Bakar, mau Umar radhiyallahu anhuma, apalagi orang-orang di bawahnya, masih bisa diterima, masih bisa ditolak. Kecuali sabda Nabi yang tidak boleh ditolak. Ya. Dan Al-Imam Syafi'i telah menyampaikan semua perkataannya yang menyelisihi sabda Nabi SAW, maka buanglah perkataannya. Dan itu wasiat para a'immah. Oleh karenanya di antara keunggulan akidah Ahlussunnah wal Jamaah yaitu mengagungkan dalil. Mengagungkan dalil Al-Quran dan Sunnah. Kalau kita lihat akidah yang lain, seperti misalnya perkataan Ar-Razi dalam Al-Qanun Al-Kulli, maka dia bilang akidah atau dalil semuanya dhanniyud dalalah, semuanya dhanniyud dalalah, cuma dhann, persangkaan. Sementara akal qat'iyud dalalah, adapun akal pasti, ilmu pasti. Maka ketika ilmu pasti dihadapkan dengan ilmu persangkaan, maka harus didahulukan ilmu pasti. Maka dia membuat suatu namanya Al-Qanun, disebut undang-undang universal.
bahwa setiap dalil yang menyelisih akal maka harus ditolak, entah ditakwil atau ditolak dengan berbagai macam alasan yang disebutkan oleh mereka. Nanti mungkin saya datang nukilannya saya sebutkan insyaallah taala. Ya. Baik. Oleh karenanya kalau kita lihat buku-buku akidah yang ditulis oleh para ulama dahulu, mereka sering menamakan buku akidah mereka dengan As-Sunnah. Dengan apa? As-Sunnah. As-Sunnah diitlaqkan banyak. Ada yang maksudkan sunnah maksudnya sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua perkataan, perbuatan, ya, takrir, ya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam itu namanya sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, seperti kita maknakan dengan hadis. Dan istilah mutaakhirin mengatakan sunnah maksudnya mustahab, dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan tidak apa-apa. Ya. Tapi ketika kita lihat para ulama ketika menulis buku akidah dengan nama sunnah, maka maksud mereka akidah mereka dibangun di atas dalil, sehingga mereka menulis buku-buku akidah di tengah lagi maraknya ilmu kalam, ilmu mantik ketika itu. Banyak orang berbicara tentang Tuhan, tentang akidah tanpa Al-Quran dan Sunnah, tanpa dalil, yang disebut dengan ilmu kalam. Maka ketika itu para salaf kemudian menulis buku dengan menamakan buku-buku akidah mereka dengan As-Sunnah. Kenapa? Untuk menjelaskan bahwasanya semua akidah yang mereka tulis ada dalilnya, ada sunnahnya. Contoh buku apa? Usulus Sunnah, karya siapa? Al-Imam Ahmad. Antum kalau baca coba di buku Usulus Sunnah. Jangan berdebat dengan ahlul kalam. Harus beriman. Bantah semua yang orang-orang yang mendahulukan akal karena menolak hadis-hadis tentang sifatul kalam, tentang sifat ru'yah, tentang takdir yang mereka menurut mereka tidak masuk logika mereka, maka mereka tolak. Maka Imam Ahmad tulis buku Usulus Sunnah untuk menjelaskan bahwasanya akidah dibangun di atas Al-Quran dan di atas sunnah. Tidak seperti akidah kalian yang dibangun di atas akal, wahai ahlul bidah. Kemudian buku-buku yang lain, ya. Usulus Sunnah lil Humaidi, As-Sunnah, ya, lil Barbahari, ya. Banyak buku judulnya apa? Sunnah lil Khalal, banyak sekali. Usulus Sunnah atau Sunnah li Abdullah bin Ahmad, banyak sekali buku-buku judulnya apa? As-Sunnah, As-Sunnah, As-Sunnah. Makanya ketika muncul istilah zaman sekarang dibilang Ustadz Sunnah, sebenarnya itu mirip-mirip dengan buku-buku akidah yang ditulis ketika itu. Kalau dia bilang Ustadz Sunnah, maksudnya Ustadz ini berusaha, ya, untuk menyampaikan apa yang dia sampaikan berdasarkan apa? Dalil. Untuk membedakan antara ilmu yang disampaikan dengan dalil dengan ilmu yang disampaikan tanpa dalil. Kemudian ada yang bantah, kita ada Ustadz wajib bukan Ustadz Sunnah. Sama seperti buku kitab sunnah, kitab akidah dulu disebut dengan apa? As-Sunnah. Banyak sekali. Sunnah Ibnu Abi Asim banyak. Kalau antum tulis buku Usulus Sunnah, Usulus Sunnah, Syarh Sunnah Al-Bahari, ya. Dan lain-lain, ya. Oleh karenanya untuk menunjukkan bahwasanya mereka mengagungkan dalil, Makanya saya katakan, ketika kita berbicara tentang akidah kita, semua bersanad. Sebagian orang bangga kalau cara pakai sorban ada sanadnya, padahal sanadnya dhaif. Sebagian orang bangga katanya kalau pakai siwak harus jarinya begini, kini dulu, kanan diri. Ternyata hadisnya apa? Dhaif. Itu masalah amaliyah. Yang lebih penting dari masalah amaliyah adalah masalah akidah. Sebagaimana kita tidak boleh sembarang beramal, kita pun tidak boleh sembarang berakidah. Dan alhamdulillah, akidah yang disampaikan oleh para ulama ahlu sunnah bersanad kembali kepada ulama ahlu sunnah wal jamaah. Taib, kenapa akidah diambil dari para salaf? Karena tentunya para salaf adalah orang yang paling mulia. Mereka murid langsung Nabi SAW, itu para sahabat atau orang yang zamannya sangat dekat dengan Nabi SAW, dan zaman mereka
disebut dengan Al-Qurun Al-Mufaddalah yang Nabi SAW telah merekomendasi zaman tersebut. Zaman di mana ilmu Ahlussunnah mendominasi. Yang Nabi SAW telah mengatakan khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum, sebaik-baik generasi adalah generasiku, kemudian setelahnya, kemudian yang setelahnya. Di antaranya seperti ketika para ulama membahas tentang sifat as-saut, bahwasanya Allah berbicara dengan suara. Kalau kita cari dalil terlalu banyak ya. Allah memanggil Nabi Adam, wa qulna ya Adam. Allah bicara dengan Nabi Adam. Allah bicara dengan Nabi Musa, wa kallamallahu Musa taklima. Dan Allah benar-benar berbicara dengan Nabi Musa. Allah diskusi dengan Nabi Musa atau dialog dengan Nabi Musa, wa matil ka biyaminika ya Musa, qala hiya asaya atawakkau 'alaiha. Apa di tangan kamu wahai Musa? Kata Musa, ini tongkatku, atawakkau 'alaiha, aku gunakan untuk bertelekan dengan tongkatku, ahushu biha 'ala ghanami wa liya fiha ma'aribu ukhra, dan aku juga untuk mengurus kambing-kambingku dan ada keperluan-keperluan yang lain dengan tongkatku. Allah berkata, alqiha ya Musa, lemparkanlah tongkatmu wahai Musa. Terjadi pembicaraan dengan antara Allah dengan Nabi Musa. Allah berkata, wa ma ajalaka an qaumika ya Musa, qala hum ulai ala athari wa ajiltu ilaika rabbi litarda. Apa yang buat kau datang cepat wahai Musa, meninggalkan kaummu? Kata Nabi Musa, kaumku sedang menyusulku, aku datang terburu-buru agar engkau ridha ya Allah Subhanahu wa taala. Ini terjadi dialog. Nabi Musa berkata, arini anzur ilaik ya Allah, biarkanlah aku melihat engkau. Allah menjawab, qala lan tarani, Allah, engkau tidak akan bisa melihatku. Belum lagi Allah ceritakan Allah akan berbicara dengan orang-orang pada hari kiamat. Allah menghisab mereka, Allah bertanya kepada mereka, dan banyak sekali bahwasanya Allah berbicara dengan bahasa yang dipahami oleh orang yang diajak bicara, dengan suara yang didengar dengan Nabi Musa. Nabi Musa mendengar suara Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi Musa dikenali dengan kalimullah, yaitu Rasul yang diajak berbicara langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd minhum man kallamallah wa rafa'a ba'dahum darajat. Ya, itulah para rasul, rasul banyak. Sebagian kami unggulkan dibandingkan yang lain. Kenapa? Minhum man kallamallah. Di antara mereka ada yang Allah ajak berbicara langsung dengan mereka. Di antara rasul-rasul yang sampai kabar dari mereka kepada kita bahwasanya mereka diajak bicara langsung oleh Allah, di antaranya Nabi Adam alaihissalam, di antaranya Nabi Musa alaihissalam, di antaranya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Al-Isra wal Mi'raj. Taib. Ketika Nabi Musa diajak berbicara dengan Allah, Nabi Musa dengar enggak suara Allah? Dan ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah, makanya terjadi pembicaraan. Kemudian kalau kita tarik ke atas, siapa salaf kita? Kita dapati Ibnu Hajar menukil dari Abdullah bin Ahmad dalam kitabnya As-Sunnah atau Ushul Sunnah, meriwayatkan dari ayahnya, dari Imam Ahmad bin Hanbal. Abdullah bin Ahmad berkata, wahai ayahanda, hadis-hadis tentang saut orang Jahmiyah menolaknya. Maka Imam Ahmad mengatakan dalilnya banyak. Kemudian menyebutkan dalil bahwasanya Allah berbicara dengan suara yang didengar. Demikian juga kalau kita baca buku Khalqu Af'alil Ibad karya Imam Al-Bukhari, yang dia adalah murid dari Al-Imam Ahmad ya. Maka dia juga menyebutkan dalam Khalqu Af'alil Ibad tentang suara Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia menjelaskan bahwasanya suara Allah tidak sama dengan suara makhluk. Kemudian dia berdalil dengan dua hadis ya. Di antaranya pada hari kiamat kelak maka Allah akan berbicara bisautin yasma'uhu man ba'ud kama yasma'uhu man qarub, dengan suara yang orang jauh maupun dekat dengar sama. Ini di antara karakteristik atau kesamaan suara Allah, jauh dekat dengarnya sama. Di antaranya berdalil dengan hadis tentang firman Allah ketika idza takallama Allahu bil wahyi darabatil malaikatu bi ajnihatiha khud'anan liqaulihi ka'annahu silsilatun ala safwanin yanfudhuhum dhalik. Imam Bukhari berdalil dengan hadis ini juga. Ketika Allah berbicara dengan wahyu, maka malaikat ketakutan. Mereka mendengar suara yang masuk dalam
Tubuh mereka tembus kepada mereka seakan-akan mereka mendengar seperti ada rantai yang ditarik di atas batu licin, itu sangat keras sehingga mereka pun pingsan. Sampai Allah berfirman, hatta idza fuzzi'a an qulubihim, sampai ketika rasa takut dicabut dari dada mereka. Imam Bukhari mengatakan suara Allah tidak sama dengan suara makhluk. Malaikat berbicara di antara mereka tidak pingsan padahal mereka saling mendengar suara mereka. Tapi ketika mereka mendengar suara Allah mereka pingsan. Berarti Allah bersuara tapi suara tidak sama dengan suara manusia. Sebagaimana yang lain, kaidah mengatakan al-kalamu fi ba'dhi sifat kal kalam fi ba'dhil akhar. Pembahasan tentang suatu sifat sama dengan sifat-sifat yang lain. Sebagaimana Allah melihat tidak seperti kita melihat. Sebagaimana Allah mendengar tidak seperti kita mendengar. Kita punya ilmu enggak? Kita ada ilmu enggak? Ada. Allah punya ilmu enggak? Sama atau beda? Beda. Kita punya kekuatan enggak? Allah punya kekuatan, sama atau beda? Beda. Kita punya zat, kita berzat enggak? Allah punya zat enggak? Sama atau beda? Beda. Demikian juga Allah berbicara, kita berbicara. Allah punya firman Allah, di antaranya Al-Quran Allah turunkan. Mukjizat, tidak ada yang bisa mendatangkan semisalnya untuk membuktikan bahwasanya firman Allah tidak sama dengan perkataan manusia. Kita aja bisa bedakan kalau anak TK nulis disuruh buat pernyataan atau tulisan atau cerita, pasti dia mengatakan ini Ibu Budi. Tapi coba suruh anak mahasiswa suruh bikin tulisan, pasti indah atau tidak? Indah. Kita bisa bedakan anak SD dengan mahasiswa ketika menulis. Kita bisa bedakan antara orang baru bahasa Arab dengan ahli pujangga, tentu beda. Orang sekolah SD dengan profesor tentu beda. Demikian juga ketika kita bandingkan perkataan manusia dengan firman Allah tentu jauh berbeda. Mukjizat perkataan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah tantang manusia untuk bisa mendatangkan seperti firman-Nya karena Al-Qur'an ini firman Allah. Demikian juga Allah ketika bersuara, suaranya tidak sama dengan suara manusia. Kenapa saya ingin sampaikan ini? Karena lagi ramai lagi. Ahlul bidah mengatakan Allah bicara tanpa suara. Kalau tanpa suara berarti Jibril tidak pernah mendengar suara Allah. Musa alaihissalam tidak pernah mendengar suara Allah. Isa alaihissalam tidak pernah mendengar suara Allah. Dan Allah tidak pernah berbicara dengan Al-Fatihah. Allah tidak pernah bicara dengan Al-Baqarah. Semua yang dituliskan dalam Al-Quran bukan firman Allah karena Allah tidak punya bahasa, kata mereka demikian. Seperti perkataan orang-orang liberal. Allah tidak punya bahasa. Allah berbicara tanpa huruf dan tanpa suara. Terus kalau gitu Al-Quran ini hanyalah ungkapan dari bahasa jiwa Allah. Jadi Allah kalau berbicara dengan bahasa jiwa. Ini rumit ya maksud saya, tapi kalau kita mudah. Kan tanya orang satu Indonesia tanya, Al-Quran ini firman siapa? Kata dia firman siapa? Allah. Enggak ada yang bilang oh bukan. Al-Quran ini hanya ungkapan. Allah itu bahasanya di jiwanya. Terus ini adalah ungkapan dari bahasa jiwa Allah. Yang ngungkapin Rasulullah atau Jibril. Bingung enggak? Ini jadi bahasan banyak. Saya ingin menyampaikan satu poin. Ketika kita mengatakan Allah berbicara dengan suara, kita punya dalil dari Al-Quran. Sunnah salafnya ada. Imam Ahmad, Imam Bukhari, selesai. Apa yang antum meragukan untuk menyampaikan hal tersebut? Selesai. Kalau saya meninggal, saya ditanya oleh Allah, saya punya dalil, ya Allah, engkau berkata, engkau berbicara dengan Musa. Masa saya bilang enggak? Rasulullah mengabarkan malaikat ketika mendengar suaramu, malaikat pingsan. Masa saya tolak sabda nabimu? Terus ulamamu, Imam Ahmad mengatakan demikian, Imam Bukhari. Kemudian saya tolak, terus saya mau ikut siapa kalau begitu? Saya tidak berani berspekulasi dalam masalah akidah. Mau ikut siapa kalau begitu? Sehingga di antara keistimewaan akidah Ahlussunnah adalah Al-Quran dan Sunnah para salaf, sanadnya bersambung, ya, dan seterusnya. Baik. Kita lanjutkan. Di antara keistimewaan akidah Ahlussunnah wal Jamaah bahwasanya akidah Ahlussunnah sangat mudah, ya. Allah mengatakan tilkal ayatul kitabil mubin. Demikianlah ayat-ayat Allah yang dari kitab yang al-mubin. Al-mubin ini bisa dijelaskan atau ditafsirkan dengan dua tafsiran. Bisa artinya al-mubin maknanya dari abana, maksudnya wadih, jelas.
atau bisa maknanya mubin maksudnya mutaaddi dengan maknanya mubayyin. Di antara sifat Al-Qur'an adalah al-mubin maksudnya wadhih, jelas. Sehingga mudah dipahami. Makanya akidah Ahlussunnah wal Jamaah kalau kita lihat buku-buku yang ditulis oleh para ulama mudah, antum ambil akidah al-wasithiyah antum baca, mudah selesai dipahami. Antum baca kitab tauhid misalnya, karya Syekh Muhammad Abdul Wahhab, mudah dipahami. Ini dalilnya, tidak boleh begini. Ini dalilnya 1 2. Allah bersifat begini, dalilnya ini. Selesai, mudah. Kaidah jelas, laisa kamitslihi syai' wa huwa samiul basir. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah, Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Zat Allah berbeda dengan zat makhluk. Kalau begitu mendengar Allah berbeda dengan mendengar apa? Manusia. Melihat Allah berbeda dengan melihat apa? Manusia. Enggak mungkin kita tahu bagaimana kaifiyah zat Allah. Karenanya kita tidak mungkin kita tahu bagaimana kaifiyah sifat Allah, tapi kita yakin Allah punya sifat yang maha, tidak sama seperti sifat manusia. Dan mudah untuk dipahami. Tapi kalau antum buka misalnya buku Ahlul Kalam, buku akidah. Antum buka pertama, antum baca muqaddimah mantiqiyah, kemudian jelimet rumit, waduh. Sampai banyak di antara mereka tidak paham akidah mereka, banyak. Saya pernah membantah mereka ketika saya menulis tentang bahwasanya mereka mengatakan Al-Quran itu adalah makhluk karena Al-Quran yang kita baca ini bukan firman Allah. Kata mereka, oh enggak begitu, enggak. Padahal begitu. Kenapa? Karena mereka tidak tahu ternyata akidah yang mereka berafiliasi kepadanya ternyata memang begitu. Ini menunjukkan banyak di antara mereka tidak paham tentang akidah mereka sendiri. Karena rumit dan ruwet. Ya, rumit dan ruwet. Adapun akidah Ahlussunnah mudah, sederhana. Baik terkait dengan sifat-sifat Allah, akidah mudah. Sifat Allah secara makna sama seperti sifat kita, seperti sifat mendengar, melihat, wujud, ya. Maha kuat, tetapi hakikatnya berbeda. Makanya ketika ada orang bertanya kepada Imam Malik, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ya Imam Malik, ya Abu Abdullah, Allah berfirman, Allah beristiwa di atas arsy. Kemudian dia bertanya, kaifa istawa? Bagaimana cara Allah beristiwa? Maka Imam Malik pun menundukkan kepalanya sampai berkeringat. Kaget mendengar ada yang bertanya tentang bagaimana sifat Allah. Maka dia jawab, dia mengatakan, al-istiwa'u ma'lum. Istiwa telah diketahui maknanya, itu di atas. Wal imanu bihi wal kaifu majhul, dan bagaimana istiwanya Allah tidak ada yang tahu. Ya. Yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Wal imanu bihi wajib, dan beriman bahwasanya Allah beristiwa di atas arsy adalah hukumnya wajib karena ada dalilnya. Kemudian wal su'alu anhu bid'ah, dan bertanya tentang bagaimananya adalah bid'ah. Ini akidah Ahlussunnah dalam seluruh sifat-sifat Allah mudah. Ada dalilnya, ada salafnya, di antaranya Imam Malik dan yang lainnya. Taib. Jadi mudah dipahami, tidak susah. Nanti saya akan jelaskan bagaimana akidah mereka satu persatu. Bertentangan dengan karakteristik akidah Ahlussunnah. Keistimewaan berikutnya, akidah Ahlussunnah sesuai dengan fitrah masyarakat secara umum. Kaum muslimin secara umum. Apakah salah kalau saya bilang Allah sayang kepada kita? Salah atau tidak? Tidak salah. Allah sebut dalam Al-Quran Ar-Rahmanur Rahim, yang maha apa? Rahmat, yang maha penyayang. Ya. Kalau saya bilang Allah cinta kepada hambanya, ada masalah? Wallahu yuhibbul muhsinin, Allah mencintai orang-orang berbuat ihsan. Wallahu yuhibbus sabirin, Allah mencintai orang-orang yang sabar. Kalau kita bilang sama orang, sabarlah, Allah sayang sama orang penyabar. Orang itu terima atau tidak? Terima, enggak ada masalah. Ya tidak? Kita bilang Allah, kau jangan gitu, Allah marah sama kamu. Terima enggak orang? Terima, dia tahu bahwa Allah bisa marah. Ada masalah? Enggak ada masalah. Tapi kalau kita pergi ke kelompok lain, enggak masalah, enggak boleh bilang Allah marah, enggak boleh. Enggak boleh bilang Allah mencintai, enggak boleh bilang Allah merahmati, enggak, harus ditakwil semuanya. Kalau kita berdoa, ya Allah, ada masalah?
Kalau kita begini, kita sedang hati kita menuju Allah atau menuju langit? Menuju Allah, bukan kita sedang cuma langitnya doang. Ngapain cuma langitnya doang? Kita hati sedang kemana? Menuju Allah. Ini contoh bahwasanya akidah Ahlussunnah sesuai dengan fitrah. Banyak orang mengatakan ketika terjadi sesuatu dia mengatakan, oh yang di atas sudah menggariskan. Selesai. Ibu saya yang enggak pernah ngaji bilang, ya kalau yang di atas sudah mentakdirkan ya selesai. Apa susahnya? Fitrah manusia. Fitrah manusia. Fitrah manusia. Mudah menerima dan mereka tidak tolak. Akidah Allah di atas semua orang. Ketika orang cerita tentang Isra Mi'raj, ada kiai mungkin bikin acara Isra Mi'raj, kemudian cerita Rasulullah naik ke atas ketemu Allah. Masyarakat ada yang menolak? Enggak ada, ya biasa aja. Ke atas ketemu Allah, bicara Allah selesai bawa perintah salat 5 waktu. Ada yang protes? Enggak ada. Sekarang ada yang bilang, oh di atas enggak ada Allah. Nabi tidak ketemu Allah. Siapa yang bilang Nabi ketemu Allah? Subhanallah, bikin bingung orang. Kalau ada orang ini firman Allah, jangan kau remehkan. Ada yang protes? Enggak ada. Ternyata ada akidah mengatakan Al-Quran bukan firman Allah. Jadi saya bilang akidah kita itu mudah, ya, tidak sulit, tidak dibangun dengan ilmu filsafat, ilmu kalam. Orang baca, orang pintar, orang mungkin orang awam juga bisa paham, tidak sulit-sulit, mudah. Ya. Kemudian sesuai dengan fitrah manusia, sesuai dengan fitrah manusia. Ya. Kalau saya bilang sama antum, api membakar kertas. Kalau kita nyalakan ada api kompor, kita kasih kertas, kertasnya terbakar. Kita bilang api bakar kertas. Ada masalah? Enggak ada kan? Memang benar api yang bakar. Kata mereka enggak, api enggak bisa bakar. Kata. Yang bilang api bisa membakar cuma 2, kafir atau mubtadi'. Ngeri juga ini. Nah, semua saya ada nukilannya. Mau saya ikhwan, akidah Ahlussunnah itu mudah, dalilnya ada, sanadnya jelas, logis, dan tidak bertentangan, tidak bertentangan. Di antara karakteristik atau keistimewaan akidah Ahlussunnah, akidah Ahlussunnah wal Jamaah dibangun di atas seluruh dalil secara komprehensif. Jadi dalil semua dikumpulkan, kemudian dianalisa, kemudian dikompromikan, kemudian muncullah akidah. Jadi para ulama dahulu menilai dalil dulu baru berakidah, bukan punya akidah dulu baru cari dalil. Nanti kita akan dapati bahwasanya berikutnya akidah Ahlussunnah wal Jamaah adalah akidah yang dibangun di atas mengkompromikan seluruh dalil. Mereka tidak melihat dalil sebagian dan meninggalkan sebagian yang lain. Oleh karena kita dapati Ahlussunnah adalah wasat, tengah di antara ahlul bidah. Sebagaimana dikatakan Islam adalah tengah di antara al-Islam, di antara adyan. Ahlul Islam wasatun baina ahlil milal, bahwasanya Islam itu tengah di antara agama-agama yang lain, maka dikatakan Ahlus Sunnah juga tengah di antara firqah-firqah yang lainnya. Kenapa bisa tengah? Karena Ahlus Sunnah mengambil seluruh dalil, kemudian mengkompromikannya, kemudian ada akidah yang dibangun di atas seluruh dalil. Sebenarnya Ahlul Bidah mereka hanya lihat sepotong dalil, kemudian mereka menolak dalil yang lain. Kalau mereka mengambil yang sebelah sini mungkin terlalu kencang, mereka ngambil sebelah sini terlalu lemah. Ahlus Sunnah mengkompromikan. Makanya dikatakan Ahlus Sunnah antara Mu'awwilah dengan Musyabbihah. Ahlus Sunnah di antara Mu'tazilah dengan Murji'ah misalnya. Ahlus Sunnah berada di antara Syiah dan Nawasib, dan demikian. Ya. Ahlus Sunnah tengah karena dia melihat dalil secara keseluruhan, kemudian dia mengkompromikan dalil, tidak ada satu dalil pun yang ditolak. Taib ini mungkin beberapa keunggulan akidah Ahlussunnah, tentunya masih banyak, cuma ini secara garis besarnya. Kemudian saya akan bandingkan dengan yang lainnya. Coba diulangi apa saja keutamaan, keistimewaan akidah Ahlussunnah. Ada yang bisa baca? Silakan. Yang pertama, mengajarkan pengukuhan terhadap dalil Al-Quran maupun Sunnah. Yang kedua, ada berapa antum tulis itu? Oh, 3, terlalu sedikit, yang banyak. Coba ulang. Itu kesimpulan dan kesimpulan. Kesimpulan mukhtasar-mukhtasarat. Kesimpulan dari kesimpulan. Saya mau yang sudah kesimpulan pertama. Silakan. Yang pertama,
Semua akidah Ahlussunnah pasti dibangun di atas dalil. Yang kedua, akidah Sunnah pasti punya sanad sampai kepada salaf. Yang ketiga, akidah Ahlussunnah mengajarkan pengagungan terhadap dalil, mendahulukan dalil dari perkataan siapapun. Ya. Yang keempat, akidah Ahlussunnah mudah untuk dipahami. Yang kelima, akidah Ahlussunnah sesuai dengan fitrah. Yang keenam, akidah Ahlussunnah dasarkan dengan kompromi semua dalil. Setuju? Ada yang kurang? Ada yang kurang? Apa? Ayat penjelasan mendukung, tapi sama aja sebenarnya. Baik, ini hadiah ya. Bukan dari saya, dari panitia. Baik. Jadi kita sudah tahu karakteristik akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Sederhananya tadi kesimpulannya 3 tadi. Apa saja? Di atas dalil. Yang kedua, sangat mudah dipahami. Yang ketiga, Masya Allah, antum juga dapat hadiah. Sudah. Oh, Masya Allah. Enggak mau 2. Masya Allah. Baik. Sekarang kita bandingkan dengan yang lain. Tadi kita bilang akidah Ahlussunnah dibangun dengan dalil. Ternyata banyak orang membangun akidah mereka bukan dengan dalil. Ada yang dengan akal. Ada yang dengan apa? Akal. Yang membangun akidah di atas akal ternyata banyak. Di antaranya al-mutakallimun ahlul kalam, Jahmiyah, Asy'ariyah, Mu'tazilah. Mereka membangun akidah mereka di atas akal. Bahkan sebagian mereka ketika membahas tentang akidah, kata mereka pembahasan ini harus murni akal dari sini sampai sini. Tentang sifat-sifat dzatiyah Allah harus pakai akal, tidak boleh pakai dalil, harus pakai akal. Bahkan mereka mencela orang yang kemudian berbicara tentang akidah dalam pembahasan tertentu pakai akal tidak boleh. Jadi mereka bahas ada masalah akidah yang harus pakai akal tok. Ada masalah akidah yang hanya dalil tok dan ada yang boleh akal dan dalil. Tapi ada pembahasan di antara sifat Allah harus pakai akal. Saya tidak akan bahas ini terlalu panjang lebar, tapi ini dinyatakan oleh mereka. Makanya mereka mencela. Nukilannya ada semua ya, seperti mengatakan sebagian orang bersandar kepada Al-Quran dan Sunnah ketika hendak berbicara tentang sifat-sifat Allah. Ini adalah suatu kesalahan dan tidak boleh. Karena Al-Quran dan Sunnah penunjukannya hanyalah dhanni, persangkaan. Tidak boleh. Apa kata Ar-Razi? Wa inna ma thabata hadha dhahara anna ad-dalail an-naqliyata dhanniyatun wa anna al-aqliyata qat'iyyatun wa dhann la yu'aridu al-qat'a. Setelah kita penjelasan ini semua disebutkan tentang berbagai macam alasan, maka seluruh dalil naqli, dalil naqli maksudnya Al-Quran dan Sunnah, karena sampai kepada kita dengan penukilan. Sami'tu, sami'na, itu namanya penukilan. Al-Quran sampai kepada kita dengan periwayatan penukilan. Hadis sampai kita dengan penukilan, namanya dalil naqli, yaitu dalil dengan dinukil. Kesimpulannya, seluruh dalil naqli apakah sampai dengan kita baik secara qat'i, pasti, ataupun secara dhanni, persangkaan, penunjukannya semuanya dhanni. Dalalahnya yaitu penunjukannya, kontennya semuanya persangkaan, tidak pasti. Berbeda dengan akal. Akal itu penunjukannya pasti. Kalau begitu, kalau ada akal berlawanan dengan dalil, maka akal harus didahulukan. Jadi semua dalil yang tidak masuk akal mereka tolak. Allah bicara pakai suara, tidak masuk akal, tolak. Allah bicara pakai huruf alif lam mim dzalikal kitabul la, ditolak, tidak masuk akal. Mereka tolak. Allah menyayangi, tidak masuk akal. Sayang itu seperti manusia. Terus apa? Harus ditakwil dengan iradah, berkehendak kebaikan. Kalau sayang enggak ada. Cinta apa lagi? Masa Allah cinta? Tidak masuk akal. Semua ditolak. Allah di atas, enggak masuk akal lagi.
Terus di bawah enggak masuk akal. Di atas dan di bawah tidak masuk akal. Terus yang mana yang benar? Tidak di atas, tidak di bawah. Itu yang masuk akal. Taib, Allah di luar alam tidak bisa, tidak masuk akal. Allah dalam alam tidak masuk akal. Allah di luar makhluknya tidak masuk akal. Allah dalam makhluknya tidak masuk. Terus bagaimana masuk akal kamu? Allah tidak di luar alam dan tidak di dalam alam. Jadi mereka punya syarat Tuhan. Syarat Tuhan harus begini, harus statis, harus begini. Dari mana mereka dapatkan syarat ini? Mereka ambil dari Aristoteles dan Plato. Sampai menakjubkan dalam kitab Asasut Taqdis. Saya nukil semua dalam syarah Aqidah Wasithiyah. Ketika Razi menyebutkan dalil banyak sekali yang menunjukkan Allah di atas, dia takwil semuanya. Gini maksudnya begini, gini maksudnya begini, gini ditakwil semua. Oh bukan begitu, bukan begitu, bukan begitu. Puluhan dalil dia takwil. Kemudian dia tutup dengan perkataan Aristoteles. Karena sulit, karena bahkan dia bantah dalil fitrah. Bukankah fitrah manusia Allah di atas, dia bantah. Dalil akal dia bantah, dalil fitrah dia bantah. Terus dia nukil perkataan Aristoteles di akhir pembahasan. Dia nukil perkataan Aristoteles. Man arada an yadkhul fil ma'arifil ilahiyah falyastahdits li nafsihi fitratan ukhra. Siapa yang ingin masuk dalam urusan teologi, maka dia harus bikin fitrah yang baru. Jangan ikut fitrahnya yang ada sekarang. Mengerikan. Jadi kalau sudah qala Allah wa qala Rasul, kalah dengan qala Aristoteles. Ini kenyataan. Tapi Razi di akhir-akhir dia mulai berubah dan akhirnya dan subhanallah di akhir kitab yang dia tulis, yaitu kitab Al-Matalibul Aliyah, saya nukil dalam syarah Aqidah Wasithiyah. Bagaimana dia kemudian menetapkan di akhir kitab tersebut bahwasanya siapapun firqah pasti harus menetapkan Allah punya sifat ikhtiyariyah. Dia bahas tentang sifat kalam, kemudian sifat ikhtiyariyah, dan dia membantah pemikiran Asy'ariyah di akhir kitabnya Al-Matalibul Aliyah. Tapi buku-bukunya yang lain semuanya dia mentakwil sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Berkata juga Razi dalam Nihayatul Uqul, dia berkata, "Fa kharaja mimma dzakarnahu", maka kesimpulan dari dalil argumentasi yang kami sebutkan, anna dalalatan naqliyah la yajuz tamassuku biha fil masail ilmiyah. Maka penunjukan dalil nakli Al-Qur'an dan Sunnah tidak boleh jadikan pegangan dalam urusan akidah, enggak boleh. Justru kita ini sebaliknya, urusan akidah kita tinggal terima karena akal kita enggak sampai, ya tidak. Kalau masalah fikih kita masih bisa mikir. Kalau sudah akidah, Allah bilang Allah begini, begini, di alam kubur begini, hari kiamat begini, begini, sudah kita tinggal terima, akal kita enggak sampai. Karena kita kalau untuk memikirkan bagaimananya Allah, kita harus tahu bagaimana zat Allah. Saya kasih contoh lah. Ada yang bisa kita pikirkan, ada yang enggak bisa kita pikirkan. Allah dalam Al-Quran menyebutkan tentang sifat istiwa buat Allah 7 kali. Buat makhluk Allah juga sebut banyak istiwanya makhluk. Yang makhluk kita bisa mikir. Contoh, Allah bilang istiwanya manusia di atas kapal. Allah berkata tentang Nabi Nuh, "Fa idza stawaita anta wa man ma'aka 'alal fulki faqul alhamdulillah." Jika kau wahai Nuh bersama pengikutmu sudah beristiwa di atas kapal, maka ucapkan alhamdulillah. Saya tanya sama antum, Nuh beristiwa di atas kapal. Sifat istiwa. Kita bisa bayangkan enggak? Nuh antum bisa tahu enggak? Nuh antum tidak pernah lihat, tapi Nuh jenis manusia seperti kita. Kita bisa kira-kira Nuh seperti kapalnya Nabi Nuh juga mirip dengan kapal kita. Wa hamalnahu ala dzati alwahin wa dusur. Kami angkut Nabi Nuh di atas kapal sederhana yang terdiri di atas dari papan-papan yang dipaku sederhana. Ketika Allah mengatakan ada Nabi Nuh beristiwa di atas permukaan kapal, kita bisa bayangkan ya kira-kira kalau kita lagi duduk di atas kapal kira-kira begitu, iya enggak? Boleh dibayangkan? Boleh, karena Nuh sejenis dengan kita dan kapal Nabi Nuh sejenis dengan kapal kita. Bisa dibayangkan? Bisa. Kita bisa tahu yang di atas bagaimana, yang di bawah bagaimana. Ketika dikatakan atas istiwa di bawah, dengan yang di bawah kita bisa paham. Taib, Allah mengatakan juga bagaimana manusia beristiwa di atas tunggangan. Litastawu ala zuhurihi, agar kalian beristiwa di atas tunggangan. Bisa dipahami enggak bagaimana istiwa di atas manusia di atas tunggangan? Kita bisa bayangkan. Kalau manusia di atas kuda, oh kayak begini.
Kalau manusia di atas himar, begini. Karena himar kita tahu, kuda kita tahu, onta kita tahu, manusia juga kita tahu, sehingga kita bisa bayangkan. Kita tahu yang di atas seperti apa, kita tahu yang di bawah seperti, kita bisa bayangkan istiwa seperti begini-begini. Taib. Allah sebutkan juga istiwanya kapal di atas gunung. Allah sebutkan istiwanya kapal Nabi Nuh ketika air semua sudah turun. Ya ardu bala'i ma'aki wa ya sama'u aqli'i. Wahai hujan, berhentilah hujanmu. Wahai bumi, seraplah air. Maka Allah sebut kapal Nabi Nuh, kata Allah, wastawat 'alal judi. Maka kapalnya Nabi Nuh beristiwa di atas gunung Judi. Bisa enggak dibayangkan kira-kira? Kapal di atas puncak gunung. Kira-kira bisa paham enggak? Kapalnya mirip-mirip kapal kita, gunungnya kira-kira mirip-mirip puncak Bogor. Kita bisa kira-kira begitulah kira-kira. Kita bisa bayangkan karena kita tahu tentang bagaimana kapal dan bagaimana gunung. Sama ketika Allah mengatakan batang beristiwa di atas akarnya, seperti ketika Allah memuji para sahabat. Ya. Mathaluhum wa mathalun fil injili kazar'in akhraja shata'ahu fa'azarahu fastaghladha fastawa ala suqihi yu'jibu az-zurra'a liyaghidha bihim al-kuffar. Perumpamaan para sahabat yang dibina oleh Nabi SAW dalam Injil. Jadi para sahabat sudah dipuji dalam Injil, dipuji di Taurat, dipuji dalam Injil. Meskipun sekarang mungkin enggak ada nasnya. Tapi dulu di Injil asli yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, situ ada ayat-ayat memuji siapa? Para sahabat. Allah sebutkan para sahabat itu seperti orang yang menanam tanaman, tunas, kemudian tunasnya tumbuh, kemudian kokoh di atas akarnya. Dia menjadi berdiri istawa di atas suqih, di atas apa? Batangnya, tumbuh di atas batangnya. Kita bisa paham kira-kira pohon seperti apa. Baik, ini semua karena bicara tentang makhluk kita bisa paham. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang istiwa Allah di atas arsy, siapa yang bisa paham bagaimananya? Karena untuk memahami bagaimana istiwanya Allah di atas arsy, kita harus tahu Allah bagaimana, ya enggak? Zatnya seperti apa? Harus kita tahu dulu. Yang kedua, kita harus tahu arsy seperti apa. Arsy seperti apa? Kalau kita sudah tahu Allah seperti apa, arsy seperti apa, baru kita bisa bayangkan Allah beristiwa di atas arsy seperti ini. Kalau dua-duanya kita enggak bisa tahu, gimana kita mau bayangkan? Cuma kita tahu makna secara global, secara umum, istawa maknanya di atas, selesai. Mau menghayalkan enggak bakalan bisa. Otak kita enggak sampai. Kenapa? Karena akal kita itu dibangun di atas file data yang ada. Data kita tentang zat Allah enggak ada, gimana kita membayangkan? Data kita enggak ada. Saya sering sampaikan sederhana. Bagaimana antum bisa bayangkan hati malaikat punya jantung? Allah sebut dalam Al-Qur'an, hatta idza fuzzi'a an qulubihim qalu madza qala rabbukum. Ketika rasa takut dicabut dari qulubihim, jantung malaikat. Saya suruh antum sekarang bayangkan jantung malaikat. Apa yang antum bayangkan? Pasti bayangan antum jantung kodok. Jantung kita. Jantung kita ada katupnya, ada urat nadinya, bisa kena kolesterol. Malaikat tidak ada makan, gimana kena kolesterol? Tapi Allah bilang malaikat punya jantung. Kita enggak bisa bayanginnya, pasti salah. Tapi kita bilang malaikat punya jantung enggak? Ayat Allah yang bilang. Mau bayangkan enggak bisa, filenya enggak ada. Karena daya pikir akal itu dibangun di atas data, kemudian melakukan analogi. Ketika datanya enggak ada, enggak bisa dibaca. Ibarat kalau antum mau scan, datanya enggak ada, enggak bisa dibaca ini barcode, enggak bisa. Enggak ada datanya, gimana mau baca? Saya tanya sama antum sekarang, coba antum merenungkan tentang bidadari sangat cantik di surga. Yang kata Nabi SAW, yura mukhu saqaihi min wara'il lahmi minal husni. Begitu saking cantiknya, saking beningnya, terlihat sumsum tulangnya di balik dagingnya karena saking indahnya. Coba bayangkan. Gendruwo pasti bayanginnya. Kenapa enggak bisa? Karena datanya enggak ada, gimana bayangin? Enggak bisa. Saya suruh antum coba sebutkan bentuk asli jin, antum enggak bisa. Jin kayak gimana? Enggak bisa. Antum enggak pernah lihat. Datanya enggak ada. Yang antum bayangkan pasti si mana Simbatan Ancol, itu semua jelmaan. Jin asli antum enggak tahu. Kenapa enggak tahu? Enggak bisa dibayangkan karena akal itu dibangun di atas apa? Data yang ada. Datanya enggak pernah ada. Sehingga kita tidak bisa berpikir, akal kita enggak bakalan sampai.
Makanya akal itu seperti indera yang lain. Mata punya keterbatasan, akal juga punya keterbatasan. Berbicara tentang bagaimana sifat Allah di luar dari ranah akal kita. Nah, kenapa ahlul bidah ini menolak sifat-sifat Allah? Karena mereka berusaha memikirkan sifat Allah dengan data manusia. Itu masalahnya di situ. Sehingga kata Razi dalam tafsirnya, tidak mungkin Allah di atas arsy. Kenapa enggak mungkin, kata dia? Kalau Allah di atas arsy, berarti Allah harus lebih kecil dari arsy. Berarti Allah butuh kepada arsy. Kalau arsy jatuh, Allah juga ikut jatuh. Itu sih manusia kalau lagi naik pesawat. Paham? Sehingga ketika dia ingin menghayal tentang Allah, itu tidak boleh. Dia menggunakan data yang ada manusia. Salah, enggak bakalan bisa. Padahal itu pun dibantah oleh para ulama. Jangan pakai data manusia. Bukankah ada makhluk yang lain bisa kau juga gunakan data meskipun sama-sama salah? Bukankah langit dan bumi mana yang lebih tinggi? Langit. Mana lebih tinggi, langit atau bumi? Mau bumi bulat, bumi bundar, bumi datar, langit tetap lebih tinggi. Mana lebih tinggi, langit atau bumi? Langit. Taib, apakah langit lebih kecil dari bumi? Lebih kecil, lebih besar? Lebih besar. Berarti tidak semua yang di atas lebih kecil dari yang di bawah dong. Ya. Paham? Apakah langit nempel dengan bumi? Tidak. Berarti yang di atas nempel dengan yang di bawah. Apakah yang di atas butuh kepada bumi? Kalau bumi jatuh, langitnya ikut jatuh? Tidak. Itu kalau antara makhluk dengan makhluk saja bisa, bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala? Sudah, jangan pikir, pokoknya Allah bilang gitu, terima aja. Akal kita ini bahlul. Sudah. Mau bilang oh enggak gitu. Makanya Imam Malik ketika ditanya dia marah, kaifastawa, bagaimana Allah beristiwa? Imam Malik marah. Imam Malik mengatakan al-istiwa'u ma'lum. Sudah, istiwa kita ngerti maknanya di atas. Wal kaifu majhul, bagaimana tidak bakalan kau tahu. Karena kalau kau ingin tahu bagaimana istiwa Allah, kau harus tahu Allah bagaimana pertama. Yang kedua, kau harus tahu arsy seperti apa. Langit aja kita enggak tahu. Kita bisa bayangkan langit seperti apa? Enggak bisa bayangin. Langit kira-kira seperti apa? Ujung pangkalnya kita enggak tahu di mana. Bentuknya seperti apa? Bola kayak, dataran kayak apa kayak, trompet kayak, kata sebagian orang. Nggak ada yang tahu. Terus gimana kita bayang? Ars saja kita nggak tahu, apalagi Allah. Terus iman. Justru saya katakan masalah urusan gaib, maka harusnya kita terima. Dan akibatnya apa? Ketika mereka menggunakan akal untuk menolak sifat-sifat Allah, akhirnya ada yang lebih parah dari mereka. Saya contohkan siapa? Ibnu Sina. Ibnu Sina dalam kitabnya Risalah Al-Atuhiyah, dia mengatakan manusia tidak mungkin dibangkitkan secara jasad. Kenapa? Tidak masuk akal. Akal dia tidak terima. Saya kasih syubhatnya. Mau dengar syubhatnya Ibnu Sina? Pokoknya saya tidak mau sebut, antum kita syubhat, saya khawatir. Intinya dia bilang tidak mungkin manusia dibangkitkan dengan jasad, tidak mungkin. Terus yang mungkin dengan ruh. Ketika dibantah, ini kan masalah gaib. Masalah hari kiamat semuanya bisa saja di luar daripada akal kita. Bukannya tidak mungkin, semuanya mungkin. Maka Ibnu Sina bantah, dia mengatakan apa? Kalian mentakwil sifat-sifat Allah, kalian katakan tidak mungkin. Padahal Allah lebih gaib daripada manusia dibangkitkan pada hari kiamat. Mana yang lebih gaib? Manusia mati dibangkitkan lebih gaib atau tentang Allah? Kalau manusia kita masih bisa lihat. Kita masih bisa ngira-ngira bagaimana kebangkitan. Masih bisa ngira-ngira karena manusianya kita tahu. Mana lebih gaib, Allah atau manusia? Allah. Yang lebih gaib saja yang harusnya akal tidak masuk, bukan ranahnya. Kalian berani masuk dan kalian berani takwil, apalagi cuma masalah hari kebangkitan. Jadi Ibnu Sina ini benar-benar komitmen dengan akalnya. Sifat dia tolak, hari kebangkitan dia tolak. Dia top komitmen dalam kesesatannya. Dia tolak. Kenapa tidak masuk akal? Ibnu Sina juga mengikuti Plato dan Aristoteles yang menolak sifat ilmu Allah. Saya mau kasih syubhat sama antum, enggak usah leh. Intinya saya ingin sampaikan kalau pakai akal ilmu ditolak. Kata mereka Allah tidak mengetahui detail, Allah hanya tahu secara global. Global itu maksudnya hukum-hukum sebab akibat. Allah hanya tahu anak itu berasal dari ayah dan ibu. Tapi anak yang mana, ayah mana Allah enggak tahu. Allah enggak tahu, kita enggak tahu detail. Kenapa? Karena kita berubah-ubah. Intinya saya enggak mau sampaikan syubhat, nanti antum kena syubhat. Karena untuk batas syubhat ini butuh majelis yang banyak, makanya saya enggak mau sampaikan syubhat. Saya ingin sampaikan kesimpulan aja. Ibnu Sina sama dengan Aristoteles, sama dengan Plato mengatakan Allah tidak tahu
apa yang terjadi di sekitarnya tentang makhluk dia tidak tahu. Dia cuma tahu ilmu global, disebut dengan ilmu kulli lal juz'i. Ilmu kulli itu maksudnya apa? Bahwasanya akibat datang setelah sebab, misalnya demikian. Bahwasanya anak adalah cabang daripada ayah, seperti itu. Bahwasanya dua lebih besar daripada satu. Ilmu seperti itu aja yang dia tahu. Tapi kalau anaknya siapa, bapaknya siapa, sebabnya apa, akibatnya apa, Allah tidak tahu. Makanya dia dikafirkan oleh Ghazali gara-gara ini. Kenapa? Melazimkan bahwasanya ini bertentangan dengan firman Allah, "Wa ma tasqutu mi waraqatin illa ya'lamuha." Tidak ada satu daun pun yang jatuh kecuali Allah tahu. Dia bilang Allah tidak tahu. Dan menunjukkan sapi lebih pintar daripada Allah, karena sapi kalau mau makan dia tahu mana makanan mau dia pilih, mana rumput kering, mana rumput basah. Allah tidak tahu mana rumput kering dan mana rumput basah. Allah cuma tahu sapi makan rumput. Ilmu global, paham? Enggak paham, ya sudah, alhamdulillah. Baik, saya bacakan lagi perkataan Al-Amidi, juga tokoh Asy'ari dalam kitab Abkarul Abkar. Dia berkata, "Wa mastarwaha ba'dul ashabi fi ithbati sama' wal basar lillah ila dhawahira waridatin fil kutubi wa fil kitabi wa sunnah." Kemudian dia berkata, "Wahya ghairu mufidatin lil yaqin." Dan apa sebagian orang nyaman ketika berdalil untuk menetapkan sifat mendengar dan melihat. Di antara masalah akidah yang tidak boleh pakai dalil tentang sifat Allah yang 7. Kata mereka tidak boleh sifat mendengar, kuat, ilmu itu enggak boleh pakai dalil. Yang mulai boleh setelah kalam baru boleh pakai dalil. Ini disebut oleh Al-Juwayni. Saya nukil dalam syarah akidah wasithiyah. Bagaimana mereka membagi masalah akidah? Ada tidak harus pakai akal, pakai dalil enggak boleh. Ada yang pakai dalil enggak boleh pakai akal. Ada yang boleh pakai dalil dan akal. Di antara masalah akidah yang tidak boleh pakai dalil adalah masalah sifat-sifat zatiyah Allah Subhanahu. Makanya dia Amidi protes. Dia mengatakan sebagian teman-teman kita nyaman ketika berbicara tentang sifat mendengar dan sifat melihat pakai dalil yang zahir yang datang dalam Al-Quran dan Sunnah. Padahal dalil dalam Al-Quran dan Sunnah tidak memberikan keyakinan, hanya persangkaan. Wala khurujalaha anidzan, dan tidak mungkin dari Al-Quran dan Sunnah bisa keluar dari perangkap persangkaan. Tidak mungkin jadi yakin, tidak mungkin. Wa takhmin, dan hanya persangkaan kira-kira. Wa tamassuk bima hadza sya'nuhu fi itsbati sifatin nafsiyah wa ma yutlabu fihi al-yaqin mumtani', dan berdalil dengan dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah dalam permasalahan sifat-sifat dzatiyah yang dibutuhkan keyakinan dilarang. Ini semua filsafat, racun filsafat masuk. Ingat ya, saya nukil ya, saya bukan ngomong sembarangan. Saya ngomong dengan bukti dari buku mereka. Taib, kita katakan, kalau mereka mengatakan, saya setuju dengan kalian wahai ahlul kalam. Kalian tidak mau pakai Al-Quran dan Sunnah karena menurut kalian semua Al-Quran dan Sunnah itu semuanya dhanni dalalahnya. Tidak ada yang pasti. Yang ilmu pasti akal kalian. Jadi menurut mereka akal mereka itu seperti satu tambah satu sama dengan 2, pasti, ilmu pasti. Al-Quran dan Sunnah bukan ilmu pasti. Taib, kalau begitu, kalau kalian berdalil dengan akal siapa yang kalian mau pakai? Bukankah akal banyak? Al-uqul mutafawitah. Akalku beda dengan akal dia berbeda dengan akal yang lain. Akal siapa yang kalian mau pakai jadi pegangan? Kalau seandainya al-uqulu wahidah, kalau seluruhnya akal manusia satu model, bolehlah kita jadikan pegangan kalau memang harus. Tapi ternyata akal berbeda-beda. Apa yang menurut kamu masuk akal tidak masuk akal menurut saya. Apa yang menurut saya tidak masuk akal menurut kamu masuk akal. Terus akal mana? Seandainya mereka memilih akal sahabat, alhamdulillah. Ternyata mereka buang akal sahabat, mereka buang akal tabi'in, mereka buang akal Imam Syafi'i, Imam Malik, Abu Hanifah, Imam Ahmad, mereka buang. Mereka pakai akalnya Aristoteles dan Plato. Jadi mereka salah dalam 2 hal. Mendahulukan akal daripada dalil. Yang kedua, penentuan akal siapa. Itu pun mereka ternyata berselisih. Sama-sama menggabungkan akal. Ternyata produk akidah Jahmiyah tidak sama dengan produk akidah Mu'tazilah, tidak sama dengan produk akidah Asy'ariyah, tidak sama dengan produk akidah Maturidiyah. Asy'ariyah pun terbagi menjadi 2. Asy'ariyah mutaqaddimin, produk akidahnya tidak sama dengan Asy'ariyah mutaakhirin. Asy'ariyah terdahulu dengan Asy'ariyah sekarang beda akidahnya. Nah, akalnya sama kok hasilnya beda. Kenapa hasilnya beda? Karena akalnya juga berbeda-beda. Itu masalahnya. Kalau akal dijadikan dalil, pasti akidah itu berubah-ubah. Makanya perkataan Imam Malik, ya laita syi'ri bi ayyi aqlin yunzalul kitab wa sunnah. Dengan akal siapa
mau dijadikan parameter standar untuk mengukur kebenaran Al-Quran dan Sunnah. Harusnya sebaliknya, akalmu yang ditimbang dengan Al-Quran dan Sunnah. Akhirnya mereka pun berbeda-beda akidahnya. Maka inilah keunggulan akidah Ahlussunnah, pakai dalil, selesai. Al-Quran bilang gini, Sunnah gini. Apalagi bicara tentang gaib, itu terima aja. Allah bilang di atas, terima aja. Ngapain nggak terima? Allah bilang Allah mendengar, ya sudah terima Allah mendengar. Yang takwil mendengar maksudnya mengilmui. Baik. Sampai jam berapa? Sampai jam berapa kita, panitia? Hah? Jam 5 selesai. Tanya jawabnya? Wih, lama sekali. Kasihan jamaah. Taib. Di antara yang menakjubkan, mereka-mereka ini yang mengagungkan akal, mereka ini yang sangat mengagungkan akal, mereka ternyata produk akidah mereka banyak yang tidak masuk akal. Saya ulangi, mereka ini mengagungkan akal, namun ternyata produk akidah mereka banyak tidak masuk akal. Contohnya, di antara mereka ada yang berkata Allah akan dilihat pada hari kiamat. Penghuni surga lihat Allah enggak pada hari kiamat kelak? Melihat wajah Allah, melihat Allah di atas. Dan Rasulullah bilang dalam Al-Quran, wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wujuhu yawma idzin nadhirah. Pada hari tersebut wajah-wajah berseri-seri. Kenapa berseri-seri? Ila rabbiha nadhirah, karena melihat kepada Rabbnya. Ya. Kemudian Imam Syafi'i juga mengatakan, laulam yukin Muhammad bin Idris, kalau Imam Syafi'i tidak yakin dia akan melihat Allah pada hari kiamat, dia tidak akan menyembah Allah Subhanahu wa taala. Di antara tujuan yang dirindukan oleh Imam Syafi'i adalah melihat wajah Allah. Makanya Nabi Musa pingin lihat Allah, arini anzur ilaik. Wa ajiltu ilaika rabbi litarda, saya keburu-buru bertemu engkau karena agar engkau ridha. Nabi berdoa, as'aluka ladzatan nadhari ila wajhik, aku mohon kelezatan memandang wajahmu, wasyauqa ila liqa'ik, dan kerinduan untuk bertemu dengan. Baik, keyakinan akidah Ahlussunnah. Al-Quran ada, dalilnya mutawatir, diriwayatkan dari 25 sahabat lebih. Allah dilihat pada hari kiamat kelak. Baik. Antum kalau lihat pakai mata atau pakai hati? Mata. Pakai hati namanya ngayal, paham? Nah, Rasulullah sebutkan dalam Al-Quran, innakum satarawna rabbakum yaumal qiyamah iyanan. Dalam lafal ayanan, dua-duanya boleh. Kalau iyanan maksudnya dari wazal fi'alan, yaitu mufa'alatan, seperti jihad, mujahadah, yaitu kalian akan melihat Allah dengan mata kalian, berhadapan-hadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Atau dengan dipermudah dibaca ayanan juga boleh dalam bahasa Arab. Kama tarawnal qamara lailatal badri, sebagaimana kalian melihat rembulan di malam bulan purnama. La tudamuna fi ru'yatihi, kalian tidak akan berdesak-desakan ketika melihat rembulan tersebut. Kapan kita berdesak-desakan? Kalau yang dilihat di bawah, kita ada yang tinggi, duduk sedikit. Kalau yang dilihat di bawah, kalau yang dilihat di atas, perlu desak-desakan enggak? Enggak perlu, selesai. Nabi mengatakan kalian lihat Allah seperti lihat rembulan. Yang Nabi samakan cara melihat. Bukan rembulan disamakan dengan siapa? Allah. Paham tidak? Jadi mengatakan kalian melihat Allah sebagaimana kalian melihat rembulan. Selesai. Jadi lihat Allah ke atas, selesai. Nah, orang-orang Asy'ariyah bingung. Mereka bilang Allah tidak boleh dibilang di atas. Sampai di antara mereka di YouTube mengatakan, siapa yang bilang Allah di atas? Kafir. Subhanallah, ngeri. Ngeri. Padahal kalau antum lihat di YouTube banyak sekali, terserah yang di atas. Yang menentukan yang di atas. Banyak orang semua bilang di atas. Sampai yang bilang gitu juga bilang wa huwal aliyul azim. Di ceramah dia bilang, dan Allah maha tinggi lagi maha agung. Sampai ada
Guru yang mengingkari Allah di atas. Dia debat sama murid-muridnya. Akhirnya muridnya bilang, "Ya guru, Allah di atas." Kata gurunya, "Enggak, Allah tidak di atas." Akhirnya muridnya ngeyel, gurunya marah. "Nanti pada hari kiamat kita akan bertemu di hadapan Allah Subhanahu." Muridnya bilang, "Mulutnya kafir, tangannya beriman." Jadinya beriman. Tayyib, mereka mengingkari Allah di atas, tapi mereka tidak bisa menolak Allah dilihat pada hari kiamat kelak. Paham? Namanya melihat pasti di depan, ya enggak? Namanya jadi mereka bilang tidak boleh Allah dilihat pada satu arah, enggak boleh. Akhirnya mereka mengatakan Allah dilihat tanpa berhadapan. Itu bagaimana kira-kira? Ini katanya mereka mengagukan akal, tapi produk akidah mereka enggak masuk akal. Maka mereka dihina oleh orang-orang Mu'tazilah. Mu'tazilah komitmen Allah tidak bisa dilihat. Dunia enggak dilihat, akhirat enggak dilihat, selesai. Makanya Zamakhsyari mencela Asy'ariyah dengan mengatakan, ya, seperti himar. Mereka seperti apa? Himar. La jama'atun sawma anfusahum bisunnati. Bisunnatin. Ada sekelompok jamaah menamakan diri mereka ahlu sunnah, padahal mereka himar. Kata Zamakhsyari, takhawafu syun'al wara wa tasattaru bil balkafa. Intinya, akhirnya produk keyakinan mereka pun tidak logis. Kita namanya melihat, kau cuma dua pilihan. Bilang Allah tidak bisa dilihat, selesai. Seperti Mu'tazilah, selesai. Atau kau bilang Allah dilihat di hadapan, namanya melihat di hadapan. Ada yang mereka mengatakan, sama seperti kita dalam mimpi lagi. Itu namanya bukan melihat, itu namanya sedang menghayal. Beda melihat dia pakai meripat. Baik, jadi mengatakan Allah dilihat tapi tanpa diarah, tanpa berhadapan, masuk akal tidak? Tidak masuk. Adapun bagaimananya Allah kita enggak tahu, tapi kita sedang berbicara bukan kaifiyahnya Allah, kaifiyahnya kita melihat yang sedang dibicarakan. Antum juga bilang bila kaif, enggak, bila kaif kita tentang sifat Allah, kita tidak tahu bagaimananya. Tapi yang sedang dibicarakan tentang melihat adalah caramu melihat. Katanya kamu melihat tanpa berhadapan, nah itu enggak masuk akal. Ini contoh. Contoh produk mereka lagi, mereka mengatakan dalam pembahasan akidah mereka, enggak boleh mengatakan Allah melihat, maksudnya melihat suatu yang mubsarat, yang terlihat. Jadi kalau mereka mengatakan Allah memiliki sifat melihat, bukan seperti kita yang kita yakini. Kalau kita kan namanya melihat, saya melihat tiang, saya melihat, kan melihat seperti itu. Dan kita yakin Allah Maha melihat, Allah Maha melihat. Tidak ada yang tersembunyikan oleh Allah. Bayang kecil pun Allah bisa lihat, dalam kegelapan pun Allah bisa lihat, di balik tembok pun Allah bisa, semua terlihat. Dan maksudnya melihat. Kata mereka, melihat mendengar enggak boleh. Enggak boleh mendengar suara, enggak boleh. Akhirnya mereka menafsirkan melihat dengan al-ilmu bil mubsarat. Melihat maksudnya adalah berilmu tentang yang terlihat. Ilmu doang, bukan melihat. Karena menurut mereka sifat melihat tidak masuk akal. Mendengar tidak boleh mendengar karena Allah tidak bisa mendengar. Yang boleh mengatakan mendengar, takwilnya adalah al-ilmu bil masmu'at. Allah mengetahui tentang sesuatu yang terdengar. Sehingga menurut mereka al-basar, al-absar dan as-sama' maknanya adalah melihat dan mendengar sama dengan berilmu. Hanya saja objeknya berbeda. Objeknya berbeda. Dikatakan ilmu tentang pendengar yang terdengar namanya mendengar. Ilmu tentang yang terdengar namanya mendengar. Ilmu tentang suara namanya mendengar. Ilmu tentang pemandangan namanya melihat. Tapi bukan melihat seperti yang kita yakini. Coba orang awam kira-kira paham enggak? Bingung. Sampai di antara mereka ada yang ngeyel. Karena mendengar maknanya adalah mengilmui tentang yang terdengar, tentang suara. Dan melihat maknanya ilmu tentang pemandangan, maka sebenarnya mendengar dan melihat sama saja, sama-sama ilmu. Maka boleh kita berkata tentang Allah, sungguhnya Allah sedang mendengar pemandangan dan sedang melihat suara. Tambah bingung lagi. Itu akidah mereka seperti itu. Kenapa begitu? Ceritanya panjang, saya nggak mungkin cerita di sini. Cuma saya bilang ini tidak sesuai dengan akidah masyarakat, paham? Makanya kalau mereka bilang kami Asy'ariyah adalah mayoritas, bohong, nggak benar. Mana ada orang-orang awam mengatakan, oh maksudnya melihat itu mengilmui yang terlihat. Saya tanya sama antum, orang buta bisa punya ilmu enggak tentang antum meskipun enggak lihat antum?
Bisa enggak? Bisa. Oh, kamu Firanda ya? Oh. Dia nggak lihat saya, tapi dia tentang saya. Ya. Saya kemarin ketemu beberapa orang muta ikut pengajian. Ustaz, orang muta tersebut, masya Allah, hafal Quran, hafal hadis, bisa nahwu sharaf. Tidak seperti antum. Kemudian mereka datang 3 orang, kata dia, masya Allah, alhamdulillah, ketemu Ustaz Firanda. Padahal kata saya sama aja. Ya, maksudnya dia juga nggak bisa lihat. Cuma dia tahu tentang saya, iya nggak? Saya terlihat dia tahu. Apakah mengetahui tentang pemandangan sama dengan melihat pemandangan? Beda atau sama? Beda. Orang buta bisa tahu tentang sesuatu yang terlihat meskipun dia tidak melihat. Orang tuli bisa tahu tentang sesuatu yang terdengar ketika ada bunyi goyang-goyang, itu berarti ada sesuatu yang bunyi tapi dia tidak dengar. Paham? Ketika ada gendang, cekek untuk dia tahu lagi goyang, suaranya. Ini ada suaranya, cuma saya tidak dengar. Orang tuli. Makanya Allah menggabungkan dalam ayat Al-Quran untuk membedakan antara mendengar dan melihat. Kata Allah, wa huwas sami'ul alim. Dia maha mendengar dan maha berilmu. Mendengar beda dengan berilmu. Sehingga produk mereka mengatakan boleh kita berkata tentang Allah, Allah mendengar pemandangan yang indah dan Allah melihat suara yang merdu. Bingung kan? Itulah. Ini untuk mengucapkan gini ceritanya panjang, pakai filsafat. Cuma saya nggak mungkin cerita nanti antum pernah subhat. Besok-besok antum bilang benar ya Ustaz. Ternyata Allah mendengar pemandangan yang indah dan Allah melihat suara yang itu yang benar aja. Di antara produk akidah mereka mengatakan Allah tidak boleh berbuat karena kehendak, nggak boleh punya tujuan. Karena saya bilang karena nanti antum kena syubhat. Nggak usah. Pokoknya Allah itu kalau berbuat tidak boleh punya tujuan. Padahal Al-Quran banyak. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita jin manusia untuk agar mereka beribadah kepada tujuan. Dan Allah hakim. Hakim itu apa? Melakukan sesuatu dengan tujuan yang baik, tujuan yang indah. Allah berfirman, Allahul ladzi khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mithlahunna yatanazzalu al-amru bainahunna lita'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir. Dialah Allah telah menciptakan langit 7 lapis dan bumi juga yang semisalnya. Yatanazzal amru bainahunna, turunlah perintah Allah di antara langit dan bumi. Buat apa? Allah ciptakan langit dan bumi. Langit 7 lapis, bumi pun demikian. Buat apa? Lita'lamu, agar kalian tahu. Annallaha ala kulli syai'in qadir. Bahwasanya Allah Maha kuasa segala sesuatu. Wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Dan ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Kata mereka enggak boleh bilang Allah melakukan sesuatu karena ada tujuan. Siapa yang bilang Allah melakukan sesuatu karena punya tujuan, berarti Allah belum sempurna. Kenapa belum sempurna? Syubhat. Kita tahu Allah Maha Hikmah. Kita sering bilang, oh Allah begini, mungkin tujuannya begini. Kita kan sering kira-kira gitu. Pasti ada hikmah, Allah punya keinginan seperti ini. Enggak boleh bilang Allah pingin, Allah ingin, enggak boleh. Enggak punya tujuan, enggak boleh. Sehingga mereka min nufatil hikmah, mereka tolak sifat hikmah. Logis atau tidak ini? Mana yang lebih baik? 2 orang, satu berbuat dengan tujuan yang baik, satu berbuat tanpa tujuan. Mana yang lebih baik? Yang dengan tujuan. Apa bedanya orang gila berbuat sesuatu tanpa tujuan? Apa bedanya orang linglung, enggak tahu apa yang dia kerjakan? Itu namanya linglung. Mereka ingin memuliakan Allah dengan mengatakan Allah berbuat tanpa tujuan, akhirnya mereka menyamakan Allah seperti orang linglung yang berbuat sesuatu tanpa tahu apa maksud dia melakukan perbuatan tersebut. Taib ikhwan. Sampai di sini sajalah ya. Saya ada mau lanjut lagi perjalanan ya. Semoga yang sedikit ini membuat kita semakin mantap bahwasanya akidah kita bukan karangan Ibnu Taimiyah, bukan karangan Muhammad bin Abdul Wahhab, bukan karangan Shalih Al-Fauzan, bukan karangan mereka. Akidah kita bersanad, ada Al-Quran, ada hadisnya, dan disampaikan oleh para ulama sehingga kita meyakini apa yang kita yakini. Dan akidah Ahlussunnah tadi karakteristiknya, keunggulannya adalah mengagungkan dalil. Dan itu yang seharusnya kita mengagungkan Al-Quran dan Sunnah yang merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian saja apa yang disampaikan. Mohon maaf tidak ada tanya jawab. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.